Halo, saya Handoko Wikyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Digination.id. Kali ini saya bercerita tentang seekor raja hutan. Ada rumor bahwa raja hutan akan memakan binatang-binatang lainnya. Terus kemudian ada 3 binatang yang kebetulan ngobrol, ada rubah, ada rusa, dan ada kelinci. Ketiga-tiganya berpikir gimana caranya agar supaya mereka tidak dimakan oleh raja hutan. Dan mereka berpikir salah satu caranya adalah berkomunikasi dengan raja hutan. Berangkatlah rusa untuk ketemu raja hutan. Dia tanya ke raja hutan, raja hutan, betulkah kamu akan memangsa saya? Raja hutan bilang, betul. Dan keesokan harinya rusa ini hilang. Yang kedua ada rubah. Rubah juga bertanya kepada raja hutan dan dia takut sekali. Dia tanya, raja hutan, betulkah kamu akan memangsa saya? Raja hutan menjawab, benar. Dan kemudian rubah ini pergi dengan sedih dan takut. Keesokan harinya rubahnya hilang. Tinggal kelinci. Kelinci sangat ketakutan sekali. Dia harus berpikir gimana caranya agar supaya dia tetap hidup. Dia berpikir, akhirnya dia pergi ke raja hutan. Raja hutan, benarkah kamu akan memangsa saya? Dan raja hutannya bilang, benar. Terus kelincinya bertanya lagi, bolehkah kalau saya dikeluarkan dari daftar tadi? Kata si raja hutan, boleh. Dan kelincinya tetap hidup. Apa yang ingin saya sampaikan adalah tiga-tiganya berkomunikasi dengan raja hutan. Tetapi yang mencapai efek yang diinginkan hanya kelinci. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita berkomunikasi, tetapi kita tidak berkomunikasi dengan efektif. Tiga-tiganya pengen tetap hidup, tapi hanya satu yang hidup karena hanya satu yang berkomunikasi secara efektif. Jadi gimana caranya agar supaya orang bisa berkomunikasi dengan efektif? Ada yang namanya formula komunikasi. Formula komunikasi dimulai dari yang namanya S, source atau sumber. Terus kemudian ada yang namanya M, message atau pesan. Ada yang namanya C, ini adalah saluran atau channel. Ya, dan kemudian ada yang namanya R, yaitu receiver, dan kemudian ada yang terakhir namanya E atau efek. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah apa? Kita seringkali memulai dari S, sumber, saya. Komunikasi mulai dari saya. Terus kemudian dari saya nyusun pesan, saya memilih channelnya, terus kemudian saya bicara kepada receiver dan menghasilkan efek yang mungkin tidak efektif. Gimana agar supaya efektif? Mulailah bukan dari S, tapi mulailah dari E. Tentukan dulu efeknya. Setelah efeknya kita tentukan, analisa yang namanya receivernya atau audiensnya. Setelah audiensnya kita analisa, cari tahu pilihan-pilihan channelnya. Dan kalau sudah E, R, dan C, baru kita mulai menyusun yang namanya message. Kalau 4 ini sudah disusun, maka kita yang mengontrol sepenuhnya S harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya agar supaya komunikasi tadi bisa efektif. Jadi ingat, mulai dari E, terus kemudian R, terus kemudian C, terus kemudian M, dan baru kemudian S. Jangan mulai dari S agar supaya Anda bisa efektif. Untuk lengkapnya, silahkan ikuti Digination.id. Saya Handoko Wikyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating.